dan tentunya dari Panglima Garda tadi yang hadir ya, Pak Kiai, alhamdulillah bisa bersama kita. Apa nih? Ini yang lagi pegang ya, lagi minum ya. Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam peringatan 1 abad ya, RCNU di Kecamatan Rawalumbu. Iya. Jadi yang puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, saya Triadianto, Wali Kota Bekasi bisa hadir. Ini adalah apresiasi karena kemudian kita bisa berkolaborasi ya, antara ulama, umaro, pemerintah dan juga umat ya, karena saya lihat juga ternyata ini juga barengan dengan kegiatan Rabu Senja. Pesta Senja Rabu ya. Jadi kegiatan yang memang dilakukan oleh kecamatan ya, setiap seminggu sekali ya, ini bergiliran di masing-masing kelurahan ya, untuk memberikan pelayanan ya, tambahan di samping pelayanan yang memang sudah dilakukan setiap hari jam kerja. Nah, dan ini saya kira dalam rangka juga untuk kebangkitan ekonomi ya, karena kemarin itu Rabu Senja ini, Pesta Senja Rabu ini ternyata diminati ya, banyak Instagram yang masuk ke saya dan termasuk para penjual makanan, minuman itu ya, mereka minta itu tuh, minta waktu dan juga lokasi ya, karena ternyata tingkat penjualannya juga meningkat ya, jadi oleh karena itu ya, dengan kehadiran ya, umat yang kemudian sama-sama nanti jangan lupa ikut jajan ya, jajan kalau perlu nanti bawa ke rumah ya, itu apa? Untuk meningkatkan roda ekonomi Indonesia ya, 2018 2008 ya, pada saat menghadapi yang namanya resesi ekonomi itu kita bisa kuat karena ekonomi mikronya itu tetap jalan. Nah, sama dengan apa yang kita hari ini kita sampaikan, kita ingin Bekasi bangkit, Bekasi keren, bangkit dalam menghadapi kesehatan karena kita sudah 3 tahun yang menghadapi COVID-19, ekonomi kita cepat bangkit. Kalau kita lihat ekonomi makronya alhamdulillah ya, karena apa? Tingkat pengangguran kecil, inflasinya turun, daya belinya naik, pertumbuhan ekonomi naik ya, karena apa? Karena salah satunya itu tadi, karena kita doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa kalau kita ingin salah satu hidupnya bahagia dan sukses, itu kita menjalankan sesuatu yang kemudian sulit untuk dilaksanakan orang lain atau orang lain tidak melaksanakan. Sholat tahajud, orang-orang lagi masih tidur, kita sudah bangun. Puasa, orang-orang masih makan, kita bisa melaksanakan puasa-puasa sunnah kita. Jadi itu tadi, implementasi bagaimana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam melaksanakan apa yang menjadi perintah. Apalagi yang paling hebat adalah kalau kita sudah mampu menjaga wudhu kita. Ya, kita selalu menjaga kesucian kita ya, untuk memang kemudian kita seakan-akan berbeda dengan orang lain. Tetapi itu tadi, berbeda untuk kemudian kita menjalankan agama dan kepercayaan kita, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita yakinkan betul ya bahwa yang namanya puasa itu diberikan pintu tersendiri ya untuk kemudian masuk ke surga. Karena puasa adalah merupakan ibadah yang kemudian adalah menjadi ibadahnya Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah adalah ibadah karenamu. Ya, kenapa? Sholat orang bisa ngelihat, ya, sedekah orang bisa ngelihat. Tapi kalau puasa yang tahunya itu hubungan interaksi hablum minallah antara manusia dengan Sang Khalik, Sang Pencipta, membuat hidup ini akan menjadi tenang, bahagia. Ya, karena jelas ya, ada keutamaan kalau kita melaksanakan sholat tahajud. Ya, apabila kita mau naik karir, ya, dipercepat tuh karirnya. Kalau kita punya masalah, akan dipermudah masalahnya, akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita rezeki nggak ada, Allah sendiri akan menjanjikan memberikan rezeki. Ya, jadi itulah bagaimana satu abadnya NU yang memberikan kebahagiaan, kebaikan, kesejahteraan buat kita bersama. Makanya nanti tanggal 18 Maret ya, dalam rangka hari ulang tahun Kota Bekasi, kita akan mengadakan ya sholawat ya. Jadi Bekasi bersolawat. Ya, mudah-mudahan ya seluruh warga Nadiyin kita rame-rame datang ke Stadion Candrabaga. Ya, kalau misalnya kapasitas di atas itu kurang lebih 25 ribuan lah. Nah, lapangannya nanti kita tutup. Ya, jadi baru pertama kali besok lapangan kita tutup. Ya, lapangan sepak bolanya kita nanti juga bisa bersolawat di bawah. Jadi kalau di bawah mungkin bisa sekitar 20 ribu, 30 ribu. Jadi kita harusnya
50.000 umat muslim tanggal 18 malam minggu kita sama-sama bersolawat. Siap? Takbir? Takbir? Kita tunjukkan. Ya, kita bersihkan niat kita refleksikan ulang tahun yang ke-26 Kota Bekasi, bahwa kita ingin sama-sama berdoa sehingga langsung menembus ke langit. Ya, supaya apa? Supaya Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan dapat kita wujudkan. Ya, kalau perlu kita bawa anak-anak kita, ya, kita bawa cucu-cucu kita. Supaya apa? Supaya itu tadi ada satu proses regenerasi yang kemudian memiliki visi yang sama. Ya, bagaimana NU mampu mempertahankan hari ini, ya, bahwa membangun negara, membangun bangsa adalah merupakan kewajiban, ya, merupakan Apa sih ini ya? keimanan yang harus. Kan dekat bentar gue. Nah, ini saya kira harus terpati. Ya, bagaimana bangsa ini diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta yang memiliki 4 tujuan. Ya, yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, mensejahterakan rakyatnya, ya, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang terakhir adalah ikut serta dalam perdamaian dunia. Ya, bayangkan, ya, 45 kita sudah memikirkan bukan hanya kepentingan geopolitik yang Nusantara saja, hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri, tetapi sudah berpikir kepentingan jauh ke depan, bahwa dunia yang bebas, dunia yang damai, tidak ada penjajahan di muka bumi ini, itu juga menjadi satu tujuan buat kita bersama. Dan NU mampu mengawal sampai hari ini. Takbir! Nah, oleh karena itu amanat para pendiri, kita sebagai generasi penikmat kemerdekaan, generasi penikmat generasinya Nahdiyin, harus tetap terpatri dalam jiwa kita, tanpa kemudian kita terpolarisasi dengan kondisi yang ada, perkembangan zaman yang ada, godaan, tantangan, hambatan, ancaman, itu pasti ada nanti. Ya. Sebentar lagi nih yang namanya LRT, ya, akan jalan. Ya. Insya Allah 17 Agustus nanti akan diresmikan oleh Bapak Presiden. Ya. Keretanya belum jalan, yang namanya apa? Hunian vertikalnya, apartemennya udah berjibun. Ya, kita nggak pernah tahu tuh nanti akan tinggal di sana siapa. Ribuan orang yang akan hadir di Kota Bekasi. Mereka lah yang akan kemudian mewarnai kehidupan kita. Oleh karena itu kita jaga terus kearifan lokal kita. Bahwa kearifan lokal orang Bekasi senangnya ngaji, betul? Senangnya maulid, senangnya Isra Mi'raj. Apalagi kayak gini, hari-hari ini kita senang banget karena ternyata sirup marjan sudah berada di depan kalau kita ke Alfa. Itu adalah tanda-tanda alam bahwa ternyata Ramadan akan hadir sebentar lagi. Betul? Ya? Oh, ibu-ibu udah pada senang, udah siap-siap. Mulai siap mempersiapkan bangun malam, ya. Karena sebetulnya udah terbiasa tuh. Ya. Kalau di bulan Ramadan, ya kita bangun pagi ibu-ibunya dan lain sebagainya, kita mulai dengan sholat tahajud dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, ya, kearifan lokal yang sudah dimiliki oleh masyarakat Kota Bekasi, yuk kita bersama-sama pertahankan. Ya, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Tadi ada yang nanti mungkin tampil pencaksilat, ya, kearifan lokalnya. Saya sudah siapkan, insya Allah ada 4.000 meter. Ya, di Jatiasi itu saya akan membangun yang namanya padepokan pencaksilat. Ya, karena kita yakin itu. Ya, hanya dengan seni dan budaya, kearifan yang lokal yang ada, kita lakukan juga dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga kita lakukan pembangunan secara tematik. Ya, di Bekasi Utara itu ada yang namanya Kampung Bali. Kemudian di Bekasi Timur itu ada kawasan, ya, Tepekong, yang kemudian kita bikin menjadi satu destinasi, ya, menjadi kota tuanya Kota Bekasi. Ya, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak boleh melupakan sejarahnya. Jadi kita harus tahu bagaimana, ya, perlawanan Kiai Haji Nur Ali yang terkait dengan itu tadi. Ya, memerdekakan bangsa ini dimulai dari mana? Dimulai dari pendidikan. Makanya beliau pertama kali adalah yang dibangun adalah pondok pesantren. Baru setelah itu adalah bagaimana kita merebut kemerdekaan dan mempertahankan. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan sama-sama kata mengucapkan rasa syukur, ya, bahwa Harlah 1 abad NU kita menjadi pelaku sejarahnya.
Dan insya Allah kita semua tidak akan ketemu dengan abad kedua NU, betul? Betul. Ada yang mau ketemu sampai satu abad berikutnya? Nggak ada, pasti ya. Mudah-mudahan ya. Karena kalau udah sampai ketemu satu abad yang akan datang, kita nggak tahu tuh udah jadi kayak apa. Dan demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil dulu apa? Salim dulu ke apa? Baru dikasih.